Siapkan roti tawar. Di sini aku pakai roti tawar yang ukuran besar ya teman-teman. Ini aku pakai 4 lembar, jadi nggak perlu kita buang-buang pinggirannya, kita pakai semua ya teman-teman. Di sini aku pakai roti tawar merek Sari Roti. Kalau teman-teman mau pakai merek roti lain, boleh-boleh saja ya. Selanjutnya kita siapkan panci, kemudian masukkan 100 gram gula pasir, 60 gram bubuk coklat minuman rasa coklat. Kalau teman-teman nggak ada, boleh pakai coklat bubuk ya. Tambahkan 1 sendok teh maizena atau pakai 15 gram. Masukkan 1 bungkus bubuk agar rasa coklat yang ukuran besar dan 1 bungkus Nutrigen ukuran kecil. Sebelum dimasukkan bahan cairnya, kita aduk dulu. Kemudian masukkan 800 ml susu UHT. Tambahkan air sebanyak 200 ml. Lanjut ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Kalau udah tercampur, kita akan masak sampai benar-benar mendidih ya. Kalau udah mendidih, masukkan 100 gram coklat di sisi. Kemudian ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Lanjut puding coklatnya aku bagi menjadi 2, ini sekitar 500 sampai 600 gram ya. Kemudian siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 yang udah dialasi dengan air. Nah, untuk puding yang satunya kita tuang ke loyang. Ini kita tuang sampai benar-benar semuanya habis dan kita akan tunggu sampai setengah set. Kemudian kita akan membuat puding susunya. Masukkan 1 bungkus bubuk agar rasa vanila, boleh pakai merek lain. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir, tambahkan 15 gram maizena. Ini diaduk dulu sebelum dimasukkan air ya teman-teman. Masukkan 750 ml susu UHT. Tambahkan 40 gram susu kental manis atau pakai 1 saset juga boleh. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur. Lanjut ini kita masak sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Kalau bisa ini jangan ditinggal ya, sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya itu tidak gosong. Kalau udah mendidih, masukkan 1 sendok makan margarin atau butter juga boleh. Lalu ini diaduk sampai margarinnya meleleh. Nah, untuk pudingnya ini sudah setengah set ya teman-teman. Bagian atasnya itu sudah berlapis, tapi bagian bawahnya itu masih lembut. Kemudian kita akan langsung masukkan aja roti tawar yang udah kita potong-potong tadi. Ini kalau bisa harus hati-hati ya teman-teman, supaya si puding coklatnya ini tidak jebol. Kemudian kita timpa aja puding yang rasa susu tadi, kalau bisa perlahan ya teman-teman. Jangan langsung dituang dari atas ke bawah supaya bagian bawahnya itu tidak jebol. Di sini aku masukkan roti tawarnya sedikit demi sedikit, lanjut dituang dengan pudingnya ya teman-teman, supaya nanti bisa terlihat untuk layar si roti tawarnya. Kalau udah ini kita tekan-tekan aja menggunakan garpu seperti ini, dan ini akan kita tunggu sampai setengah set dulu ya. Nah, karena puding coklatnya tadi sudah set, jadi aku masak kembali ya teman-teman. Jadi dia kalau udah dimasak kembali bisa mencair kembali. Nah, kalau udah ini akan kita langsung tuang aja. Tusuk-tusuk dulu supaya lebih meresap ke bagian dalamnya ya teman-teman. Di sini pudingnya tuh belum set banget, jadi ini masih setengah set. Nah, kalau udah ini kita tuang aja puding coklatnya perlahan ya teman-teman. Ingat untuk menuang puding itu harus perlahan, walaupun nanti dia bakalan tembus ke dalam, tapi harus hati-hati ya, karena nanti kita akan mendapatkan layar lebih cantik lagi. Nah, pudingnya itu udah aku diamkan selama 3 jam ya teman-teman. Jadi ini udah aku masukkan ke dalam chiller juga. Kalau udah set langsung kita balik aja ya teman-teman. Kita pindahkan ke alas tatakan supaya kita lihat untuk layarnya nanti. Nah, ini dia teman-teman untuk hasilnya, cantik banget. Di sini langsung aku potong-potong aja. Untuk potong-potongnya ini sesuai selera aja ya teman-teman. Ini supaya lebih cepat dimakan aja, jadi aku potong-potong seperti ini. Untuk hasilnya ini cantik banget teman-teman. Dan untuk rasanya juga ini enak banget. Rasa perpaduan antara coklat dan juga susunya ini beneran enak banget. Untuk hasilnya juga benar-benar cantik, cocok buat ide jualan ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan cobain ya teman-teman. Perpaduan antara coklat, susu, dan juga roti tawar ini beneran enak banget teman-teman. Rasanya tuh beneran ketika dimakan itu lumer banget. Dan ini sama sekali nggak enak atau terlalu manis juga enggak ya teman-teman. Pokoknya ini pas banget rasanya. Langkah pertama, kita siapkan pan atau panci. Kemudian masukkan 80 gram gula pasir. Lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain.
Tambahkan seperempat sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok makan maizena, aku pakai 1 sendok muncung. Kemudian 1 sendok muncung coklat bubuk. Sebelum diberi air, ini diaduk dulu supaya gulanya tidak menggumpal. Lanjut masukkan 1 saset susu kental manis atau setara 40 gram. Kemudian masukkan 60 ml susu UHT. Lalu tambahkan 70 gram coklat DCC. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini kita masak. Dimasak sampai mendidih dan sampai matang. Kalau udah mendidih dan matang, matikan kompor, tunggu sampai uap panasnya hilang. Lanjut di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 20 x 20 yang udah dialasi dengan air tapi tipis-tipis aja. Dan ini dituang sampai penuh. Kemudian ini kita akan tunggu sampai setengah set ya. Kemudian kita akan membuat puding gabing margarinnya. Ini aku punya biskuit gabing sebanyak 10 sampai 15 keping aja. Lalu ini dipotong-potong aja, dibelah kayak gini, nggak usah terlalu hancur ya teman-teman. Nah, kalau udah semua ini disisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar blend. Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 130 gram, lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan susu UHT sebanyak 600 ml, tambahkan juga susu kental manis sebanyak 1 saset atau 40 gram. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, ini akan kita masak sampai mendidih. Dan di sini aku tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila biar nggak bau amis. Setelah sudah mendidih, ini akan kita matikan kompor, lalu masukkan biskuit gabingnya. Dimasak sambil terus agak sedikit empuk ya. Ini posisi kompornya itu mati ya teman-teman. Jadi dimasak sampai gabingnya itu sedikit empuk. Nah, kalau udah ini akan kita tuang. Nah, ini tips dan cara kalau teman-teman pudingnya itu setengah set seperti ini. Untuk bagian dalamnya masih lembut tapi bagian atasnya sudah berkulit. Langsung aja ini kita tuang perlahan sedikit demi sedikit menggunakan centong. Pastikan jangan langsung dituang di atas pudingnya, nanti takut jebol ya teman-teman. Jadi pastikan sedikit demi sedikit supaya pudingnya itu tidak jebol. Nah, kalau udah di sini aku ratakan seperti ini, ditenggelam-tenggelamkan untuk biskuitnya supaya nggak terlalu nongol ya. Kalau udah ini akan kita diamkan hingga set dan mengeras. Setelah sudah set dan mengeras, ini aku diamkan selama 5 jam, ditaruh di chiller kalau udah dingin ya teman-teman. Kemudian kita sisipkan aja bagian pinggirannya supaya mudah untuk terlepasnya. Kemudian langsung aja ini kita balik dan pindahkan ke alas datar. Nah, ini untuk melepaskannya perlahan aja, jadi jangan buru-buru, takut pudingnya itu hancur. Lanjut aja, ini kita potong-potong aja, untuk potong-potongnya sesuai selera teman-teman aja ya. Nah, ini dia hasil pudingnya udah jadi. Untuk lapisannya ini menempel sempurna ya teman-teman. Warnanya juga cantik dan rapih ya teman-teman. Dan sekarang kita akan cobain. Untuk teksturnya ini beneran lembut banget. Rasa coklat dan susu ada margarinnya. Ini beneran enak banget loh teman-teman. Ini cocok disajikan buat acara di rumah, atau bisa buat arisan, atau bisa buat kumpul keluarga. Pokoknya ini dijamin pasti enak banget. Atau teman-teman bisa juga buat ide jualan atau kreasi puding lainnya. Ini pasti laris manis banget. Pertama di sini aku siapkan 50 gram di sisi. Kemudian kita tambahkan 70 ml minyak goreng. Dan ini akan kita tim sampai benar-benar meleleh ya. Di sini aku timnya dikukus aja seperti ini, boleh digunakan di air mendidih juga boleh ya teman-teman. Setelah sudah dikukus seperti ini sudah meleleh ya teman-teman. Lanjut ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku punya 3 butir telur. Kemudian tambahkan dengan SP setengah sendok teh SP. Kemudian ada setengah sendok teh pasta vanila atau boleh vanili bubuk. Tambahkan 70 gram gula pasir. Lalu ini akan kita mixer sampai putih, kental dan berjejak. Untuk lamanya mixer ini
sekitar 8-10 menit aja ya. Nah, kalau udah putih kental dan berjejak seperti ini, matikan mixer. Kemudian lanjut kita akan mengayak bahan keringnya. Ada setengah sendok teh baking powder dan juga 65 gram tepung terigu, 25 gram coklat bubuk. Kemudian ini kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, pastikan benar-benar diayak ya teman-teman. Lanjut ini akan kita mixer. Gunakan mixer speed rendah aja, cukup sampai tercampur rata aja, tidak lebih dari 1 menit ya. Dan ini kita bersihkan aja mixernya seperti ini. Lanjut digunakan spatula untuk mengaduknya. Pastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal ya. Nah, kalau udah tidak ada tepung yang menggumpal, lanjut di sini akan aku masukkan lelehan coklat yang tadi udah kita lelehin. Lalu ini akan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Gunakan teknik aduk balik supaya tidak ada endapan minyak di bagian bawah. Lanjut di sini aku punya loyang ukuran 22 cm, loyang yang udah aku alasi dengan kertas baking. Lalu adonannya kita taruh aja di atas loyang semuanya. Kemudian dihentak-hentakan supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan selama 5 menit sampai airnya mendidih. Dan ini akan kita kukus selama 30 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil. Untuk tutup pancinya bisa gunakan lap kain bersih seperti ini, supaya airnya tidak menetes ke kue ya. Setelah 30 menit ini sudah matang ya teman-teman. Bisa dites tusuk aja seperti ini. Kalau dia tidak lengket tandanya udah matang. Langsung kita angkat aja dan kita dinginkan. Kemudian kita akan membuat puding busanya. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain. Tambahkan 2-3 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk supaya tidak ada yang menggumpal. Lanjut masukkan susu UHT sebanyak 600 ml. Tambahkan 1 sendok makan maizena, 1 saset susu SKM atau setara 40 gram. Sebelum dimasak ini kita aduk dulu sampai tercampur rata dan ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku akan buka dulu kuenya dari loyang. Jadi di sini aku pinggirannya disisir dulu seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini akan aku pindahkan aja ke talenan seperti ini. Setelah dikeluarkan dari cetakan, kita buka aja kertas rotinya seperti ini. Kemudian di sini aku punya kertas baking dan kertas baking ini udah aku bentuk dari loyangnya ya. Nah, kalau udah rapi, kemudian di sini aku masukkan lagi ke loyangnya seperti ini. Pastikan kertas bakingnya itu lebih tinggi dari loyangnya ya teman-teman. Karena ini pengalaman banget, kalau teman-teman pas banget dengan loyangnya, susah nanti diangkatnya ya teman-teman. Jadi pastikan kertas bakingnya itu lebih tinggi dari loyangnya. Selanjutnya di sini kita siapkan mangkuk, masukkan 2 butir putih telur. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Lalu ini kita mixer sampai soft peak. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, masukkan bertahap sampai 2 kali tahapan ya. Di sini aku menggunakan perasan lemon. Kalau teman-teman nggak ada boleh pakai cuka atau bisa pakai cream of tartar ya teman-teman. Dan kalau udah soft peak seperti ini mengeluarkan jambol, ketika dibalik adonannya itu tidak tumpah, tandanya ini sudah soft peak. Kemudian ini disisihkan dulu. Nah, untuk pudingnya tadi aku langsung masak aja. Tadi didiemin dulu sebentar, aku kocok putih telur dulu ya teman-teman. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Jangan langsung dituang ke dalam panci ya. Jadi dimasukkan dulu pudingnya ke dalam mangkuk dan dituang lagi ke dalam panci seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya telurnya itu tidak cepat matang ya. Dan lanjut kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Masukkan margarin sebanyak 50 gram. Tujuannya margarin di sini aku kasih karena supaya nanti cake-nya itu lebih gurih ya. Kemudian putih telurnya aku kocok kembali, pastikan benar-benar soft peak ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita masukkan aja pudingnya. Pastikan pudingnya tuh masih sangat panas ya teman-teman. Jadi kita aduknya itu harus cepat juga dan gunakan wadah yang agak besar supaya mengocoknya lebih cepat ya. Jangan khawatir kalau ini nggak matang, ini udah matang ya teman-teman. Lanjut di sini aku punya Oreo, ini aku pakai 2 bungkus Oreo ya. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan Goryeo juga boleh.
Nah, ini diaduk sampai tercampur rata, cukup setengahnya dulu, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Dan lanjut ini akan kita tuang aja ke loyang. Kemudian puding busanya kita tuang aja di loyang seperti ini. Nah, kalau udah dituang sebagian, kemudian ditaburi dengan crumble oreonya, lalu ditimpah lagi dengan puding busanya ya. Kita lakukan semua sampai semuanya habis. Nah, kalau udah bagian terakhir seperti ini diaduk aja seperti ini supaya oreonya itu tidak nongol-nongol, jadi bisa rata gitu ya nanti ya. Kemudian dihentak-hentakan seperti ini dan ini akan kita tunggu sampai set dan mengeras. Selanjutnya kita akan membuat flan coklatnya. Siapkan panci, masukkan 1 sendok makan maizena, kemudian tambahkan 300 ml susu UHT, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan sejumput garam. Lalu ini akan kita masak sampai mendidih dan matang. Kemudian di sini aku masukkan 100 gram di sisi. Untuk suhu flannya ini masih hangat ya, jadi tidak mendidih. Dan kemudian ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata coklatnya ya. Tambahkan 1 sendok makan margarin. Kalau udah ini dimatikan aja kompornya dan kita aduk sampai margarinnya leleh ya. Nah, setelah sudah leleh seperti ini langsung kita angkat aja ya teman-teman. Setelah pudingnya sudah set dan mengeras, ini langsung kita tuang aja flannya. Di sini aku menuangnya menggunakan bantuan spatula, jadi jangan langsung dituang ke pudingnya teman-teman. Jadi ini kita tuang sampai benar-benar semuanya habis. Kemudian ini kita taruh di suhu ruang. Kalau udah dingin bisa taruh di kulkas, setengah jam di freezer dan 5 jam di kulkas biasa atau chiller ya. Nah, ini dia hasilnya udah keras ya teman-teman. Ini aku taruh di freezer setengah jam, terus aku pindahkan di chiller sampai 5 jam ya teman-teman. Pastikan ini sampai benar-benar set dan mengeras banget ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya kalau teman-teman tidak panjang untuk kertas bakingnya, jadi agak susah untuk mengambilnya ya. Jadi pastikan kertas bakingnya itu lebih tinggi dari loyangnya. Nah, kemudian ini kita rapikan aja untuk bagian pinggirannya. Untuk bagian flan coklatnya ini sebenarnya agak rentang ya teman-teman. Aku takut banget tadinya gagal karena flan coklatnya ini benar-benar lembut banget. Takut benar-benar nggak bisa ngeset, jadi malah berantakan ya. Setelah aku coba di kulkas dan aku taruh minimal itu 5 jam. Bisa juga ditaruh di freezer kalau mau cepet setengah jam aja atau 1 jam. Dan hasilnya tuh jadi ngeset gitu ya, malah bagus banget, mirip banget pakai whipped cream. Asli sebenarnya aku deg-degan banget bikin ini karena takut gagal, tapi ternyata ini nggak gagal loh, benar-benar berhasil banget. Resep aslinya itu menggunakan gelatin dan whipped cream, jadi ini nggak pakai sama sekali. Jadi aku tuh agak sedikit deg-degan kalau bikin kue nggak sesuai sama resep gitu ya teman-teman. Karena kalau bikin kue nggak sesuai resep itu pasti rasanya itu bakalan beda banget. Nah, sekarang kita akan cobain. Aku ambil 1 potong seperti ini, dan teman-teman bisa lihat dari teksturnya, ini tuh mirip cake mahal gitu ya, tapi di sini nggak sama sekali mahal. Bahannya juga istimewa banget, dan ini tuh murah meriah banget ya teman-teman. Modalnya juga nggak sampai ratusan ribu. Kalau teman-teman menggunakan gelatin dan whipped cream pasti itu udah mahal banget. Untuk bahan-bahannya juga ekonomis banget ya teman-teman. Dan sekarang kita akan cobain. Ini teksturnya benar-benar lembut banget. Dari cake browniesnya itu benar-benar nyokot banget. Bismillah. Ini benar-benar enak banget teman-teman, rasanya benar-benar nyoklat banget. Perpaduan antara puding busa dan juga flan coklatnya dan juga browniesnya tuh enak banget. Aku jamin teman-teman pasti senang banget ya. Aku siapkan biskuit Marie Regal. Di sini aku pakai setengah bungkus, tapi kalau teman-teman mau full bisa pakai 1 bungkus. Kemudian biskuitnya kita potong menggunakan pisau yang bergerigi seperti ini. Ini supaya tidak pecah, jadi gunakan pisau yang bergerigi ya. Nah, kalau udah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan panci, masukkan 1 bungkus setengah bubuk agar-agar plain. Teman-teman bisa gunakan 2 bungkus ya. Di sini aku pakai 1 bungkus setengah bubuk agar-agar. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 bungkus, disesuaikan aja dengan takaran airnya yang ada di kemasan. Nah, di sini aku pakai setengah sendok teh ya, seperti ini.
Dan lanjut di sini aku masukkan 130 gram gula pasir. Kalau suka manis boleh ditambah. Nah, lanjut ini kita aduk sampai tercampur rata. Tujuannya tuh agar tidak menggumpal. Selanjutnya di sini aku pakai 40 ml endapan jus pandan. Tujuannya tuh agar wangi ya, teman-teman. Nah, kalau udah di sini aku pakai 1000 ml susu UHT. Teman-teman bisa pakai 600 ml susu UHT ditambahkan dengan air atau bisa juga diganti dengan santan. Nah, kalau udah ini kita aduk sampai tercampur rata. Lanjut ini akan kita tambahkan pewarna. Aku kasih pewarna kuning, hijau, dan juga coklat. Tujuannya tuh warnanya supaya nggak terlalu mirip pakai pasta ya. Nah, kalau udah ini akan kita masak sampai mendidih dan matang. Pastikan sampai diaduk terus ya. Kalau udah ini masukkan 1 sendok makan margarin. Ini kompornya sudah mati ya, jadi margarinnya dimasukkan pas setelah mati kompornya. Kalau udah ini kita angkat. Nah, di sini aku sudah siapkan loyang. Loyangnya ukuran 20 x 20 yang udah dialasi dengan air. Kita tuang sedikit aja, ini sekitar 4 sampai 5 centong. Kita tunggu sampai setengah set. Kalau udah setengah set, kita sisipkan dengan biskuitnya seperti ini, satu persatu disusun dengan rapi. Kita tunggu sampai set ya. Nah, ini dia sudah lapisan yang kedua. Kemudian ini aku timpah lagi dengan agar-agar pandannya. Ini durasinya aku percepat ya teman-teman supaya tidak terlalu lama. Kemudian ini kita tutupi sampai biskuitnya tertutupi dengan puding. Ini kira-kira 4 sampai 5 centong. Nah, saranku teman-teman, kalau ini tuh sudah set dan mengeras, teman-teman bisa gunakan garpu, ditusuk-tusuk supaya dia tuh lebih menempel ke puding yang lainnya dan tidak langsung cepat lepas ya. Nah, kalau udah ini sudah selesai semua, jadi aku timpah aja seperti ini sampai semuanya habis. Kemudian ini akan kita tunggu sampai benar-benar set dan mengeras. Setelah sudah set dan mengeras, di sini sebelumnya aku simpan dulu di kulkas selama 1 jam. Dan ini akan kita sisipkan aja dengan tusukan seperti ini. Kita sisipkan aja di bagian pinggirnya seperti ini. Tujuannya agar mudah untuk terlepasnya dari loyang ya. Kemudian kita balik aja untuk pudingnya seperti ini. Nah, kalau udah dibalik, kita akan buka aja perlahan supaya tidak hancur. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, Masya Allah, benar-benar ini tuh menarik banget kalau buat ide jualan. Hasilnya juga benar-benar cantik banget, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ini kita potong-potong aja sesuai selera. Kalau udah dipotong-potong seperti ini dia hasilnya. Ini cocok banget buat ide jualan, mirip banget yang lagi viral di negara Malaysia. Sekarang kita akan lihat dari teksturnya. Teksturnya benar-benar lembut banget. Ini cocok banget buat ide jualan, dan ini rasanya dijamin enak banget teman-teman, dan dijamin teman-teman pasti suka. Recommended banget kalau teman-teman mau buat ide jualan. Rasanya mirip banget yang lagi viral di Malaysia, cuman ini versi puding ya, jadi nggak bikin enak ketika dimakan. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan cake puding pandannya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.